Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Rosyid di channel Majelis Milenial. Mudah-mudahan hijrah kita kali ini, ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan, hari ini cuaca sedang hujan, alhamdulillah rahmat Allah turun. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini Allah menghapuskan wabah-wabah yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan, hari ini yang menjadi trending topik dunia adalah wabah virus corona. Apa dampaknya bagi dunia? Sangat jelas, terutama daripada segi ekonomi, tatanan kenegaraan, semuanya menjadi amburadul, termasuk dampak hal ibadah. Nah, beberapa waktu yang lalu MUI mengeluarkan fatwa apabila di kota tersebut terdapat wabah ataupun virus corona yang begitu besar, nah kita dihimbau agar melakukan sholat ibadah yang mestinya dilakukan di masjid, sekarang dilakukan di rumah, seperti sholat Jumat dan sholat fardu lainnya. Nah, beberapa waktu yang lalu, tidak lebih mungkin kemarin, saya melihat video yang berisikan tentang himbauan juga dari Nahdlatul Ulama yang disampaikan oleh ketua PBNU-nya, yakni Kiai Said Aqil Siraj. Apa isi himbauan tersebut? Isi himbauan tersebut membuat saya sangat sedih, kawan-kawan. Sedih sekali. Kenapa sangat sedih? Biasanya kalau kita kedatangan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, kita sangat bersuka cita, sukaria, senang, dengan keluarga kita senang, saling bermaaf-maafan. Namun himbauan tersebut mengatakan bahwa kita beribadah dilakukan di rumah, kemudian tarawih di rumah, tadarus di rumah, takbiran keliling tidak lagi dilakukan di rumah, kemudian bahkan sholat id dilakukan di rumah. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dengan hal tersebut? Makhluk halus yang bernama corona ini mengobrak-abrik tatanan ibadah. Apa yang terjadi dengan diri kita? Apa yang terjadi dengan umat manusia? Apa yang terjadi dengan umat Islam? Sehingga beribadah hari ini seakan-akan dilarang, kawan-kawan. Na'udzubillah. Apakah ini merupakan azab dari Allah, hukuman dari Allah, peringatan dari Allah? Nah, bagi kita yang terdampak daripada virus-virus ini, bersyukur, kawan-kawan, meskipun mudah-mudahan kita tidak terkena daripada wabah ini, mudah-mudahan kita tidak terkena, na'udzubillah, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Di situ momen yang paling membuat kita kembali langsung kepada Allah. Makanya ada ulama mengatakan corona ini merupakan dai terhebat selain daripada Nabi Muhammad. Kenapa terhebat? Karena dengan corona, makhluk Allah yang sangat sombong di muka bumi ini, yakni manusia, seakan-akan langsung dibolakkan hatinya oleh Allah, langsung beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita, kawan-kawan, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada wabah, terhindar daripada penyakit, bencana, musibah, apapun itu. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Nah, kawan-kawan, mestinya kita selalu berpikir, kenapa hal ini bisa terjadi? Seakan-akan saat ini ibadah dilarang, tarawih dilarang, kemudian tadarus dilarang, sholat id dilarang, semuanya seakan-akan dilarang. Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Na'udzubillah, wallahu alam. Mudah-mudahan kita dihindari daripada siksaan-siksaan dunia, siksaan akhirat. Mudah-mudahan kita dilindungi pada hal tersebut. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kawan-kawan, mengingat daripada kita seakan-akan dilarang beribadah ke masjid, itu mengingatkan kita beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, di negara Palestina, negara-negara Islam, banyak umat Islam di sana, mereka dijajah, dilarang untuk beribadah, sholatnya dihancurkan, rasa was-wasnya luar biasa. Ketika ada orang-orang yang ingin beribadah ke masjid, mereka pukul, mereka bunuh. Nah, saat ini kita di negara yang bebas, tidak ada peperangan, tidak ada penjajahan, tapi kenapa hari ini kita seakan-akan dilarang untuk beribadah? Apakah Allah ini memperingatkan kita bahwa di luar sana
supaya kita ikut merasakan bahwa orang-orang saudara kita yang tidak bisa beribadah karena dijajah, orang-orang sahabat kita yang ingin pergi ke masjid karena diserang, Allah menyuruh kita untuk merasakan hal tersebut. Wallahu alam. Apakah memang betul itu merupakan peringatan untuk kita? Maka kita renungkan baik-baik, saudaraku. Apa yang terjadi dengan kita? Apakah ini azab? Apakah ini hukuman? Apakah ini peringatan dari Allah? Yang jelas, azab itu turun bukan karena Allah semata, tapi karena umat manusia yang melakukan perbuatan sehingga azab itu turun. Bukan Allah yang langsung menurunkan, tapi melainkan dari perbuatan manusia itu sendiri. Apakah termasuk kita? Wallahu a'lam. Hari ini fenomena yang sangat besar menjadi trending satu di dunia, yakni virus corona, mengobrak-abrik tatanan ibadah. Bahkan karena virus ini orang menjadi was-was dengan teman, orang seakan-akan hari ini was-was, ada batuk dia khawatir. Kemudian ada orang bersin dia khawatir, dia menjauh. Bahkan di dalam masjid pun ketika ada yang batuk, konsentrasinya langsung hilang. Wah, ini corona ini, takutan dia. Nah, maka karena corona semuanya menjadi kacau balau. Bahkan saat ini derajat kentut dibandingkan corona jauh lebih tinggi. Orang hari ini kentut biasa saja, tapi kalau orang batuk sedikit-sedikit corona, orang bersin sedikit-sedikit corona, orang batuk di sana sini corona, di sebelah kita corona, kita akan menghindar. Timbul rasa tidak kepercayaan terhadap orang, membuat hati kita was-was terhadap orang, tidak percaya sama sekali. Padahal belum tentu orang yang bersin, orang yang batuk itu terkena virus corona. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi daripada hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh kita. Kesimpulannya kawan-kawan, apabila ada fatwa untuk melakukan ibadah di rumah, kalau itu memang baik untuk kita, maka kita lakukan, kita laksanakan, kita ibadah di rumah. Tapi kalau di tempat kita masih aman-aman saja, maka sholat yang wajib untuk dilakukan di masjid, maka lakukanlah. Tapi kalau di tempat kita itu wabahnya begitu dahsyat, virusnya begitu darurat, bahkan siaga 1, bahkan zona merah, maka alangkah baiknya kita mengikuti daripada fatwa-fatwa ulama tersebut. Karena yang berfatwa tersebut bukanlah orang-orang yang bodoh, melainkan orang-orang yang sangat pintar, sangat alim, bahkan sangat faham daripada ilmu-ilmu fikih. Nah, namun ada saja kadang orang ketika fatwa ulama keluar, ada yang mengatakan, wah ngapain, bukannya kita selalu ke masjid, bukannya kita menghindar daripada masjid, ada wabah mestinya kita selalu datang ke masjid, meramaikan masjid untuk menghindar. Betul kawan-kawan, betul. Saya sendiri awalnya merasakan hal seperti itu. Ketika fatwa ulama dikeluarkan, ibadah sekarang di rumah, kemudian sholat yang wajib seperti sholat Jumat di rumah. Saya awalnya mengekang hal tersebut, tidak sependapat dengan saya. Tapi setelah saya telah baik-baik, saya mendengarkan fatwa ini, mendengarkan daripada ceramah-ceramah ulama-ulama yang soleh, saya jadi paham akan hal itu, akan fatwa itu. Memang betul untuk menghindar daripada wabah tersebut. Nah, mirisnya kawan-kawan, yang sangat miris adalah tatanan ibadah seperti sholat Jumat, taraweh, majelis oleh pemerintah disuruh tutup terlebih dahulu. Sementara oleh pemerintah dihimbau untuk tidak melakukan hal tersebut, dihimbau melakukan di rumah. Tapi kenapa? Ini pandangan saya pribadi. Kalau memang betul-betul pemerintah itu ingin memberantas daripada virus corona, ingin menghapuskan virus corona, mestinya bukan tatanan ibadah yang harus diberhentikan, melainkan transportasi yang berpotensi besar itu yang harusnya di-stop untuk sementara, seperti bandara, terminal, pelabuhan, karena di situ yang berpotensi besar penularan virus tersebut, bukan di masjid. Nah, ini entah kenapa pemerintah terlalu fokus kepada hal-hal ibadah yang belum tentu di sana 50% ke bawah belum tentu terkena, belum tentu tertular. Padahal yang sangat berpotensi besar seperti bandara ataupun pelabuhan ataupun terminal, tempat yang keramaian orang seperti pasar, harusnya itu yang mereka tutup sementara, bukan tatanan ibadah. Kalau ingin betul-betul
tempat kita itu aman. Tapi sayangnya majelis ditutup, sholat Jumat ditutup, transportasi udara, laut, darat itu masih terbuka, sehingga berpotensi virus itu bukannya hilang tapi malah bertambah. Nah, mudah-mudahan di tempat kita itu segera terjadi penutupan jalan ataupun laut ataupun bandara. Mudah-mudahan itu ditutup sementara sehingga betul-betul lockdown di tempat kita masing-masing, sehingga virus itu tidak bisa menyebar kemana-mana, yang dari luar tidak bisa masuk, yang di dalam tidak bisa keluar. Nah, mudah-mudahan itu solusi yang terbaik seperti di zamannya Rasulullah. Kalau di zamannya Rasulullah betul-betul lockdown, mereka tidak keluar rumah, mereka melakukan ibadah seperti biasanya tapi dilakukan di dalam rumah. Nah, mudah-mudahan di tempat kita terhindar daripada wabah tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan yang menonton video ini selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Matur thank you sanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.